Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja ini, Son. Yes. Ya kan? Apa tema hari ini? Tema kali ini adalah tentang hewan mitologi. Hewan mitologi lagi. Tapi ternyata pernah ada di dunia. Waduh, berarti bukan mitologi doang dong, Son. Iya, ternyata fakta. Ternyata fakta ya, Ternyata atau at least fakta. berdasarkan dari fakta gitu ya, Son ya. Ternyata ada beberapa Terinspirasi lah minimal. terinspirasi dari fakta minimal gitu ya. Ternyata banyak hewan-hewan yang kita kira nggak ada gitu ya. Pernah ada ternyata, Ternyata baik pernah dulu ada. maupun sekarang jangan-jangan. Ya kan? Oh iya bisa Tikus juga. berdasi? Hah? Tikus berdasi? Itu permanen gitu. Jadi tidak akan punah itu. Itu tidak sampai akan punah kiamat. sampai akhir zaman gitu ya, Nah. teman-teman ya. Mendingan langsung aja kita mulai ya di episode kali ini yang menurut gue bakalan seru banget nih karena Yes. hewan-hewan mitologi emang selalu seru ya Son ya untuk Selalu seru banget. dibicarakan. Sorry, makhluk-makhluk mitologi ya kan. Jadi selamat datang di special edition yang khusus hanya akan membahas satu episode penuh tentang makhluk-makhluk mitologi yang ada di dunia nyata ternyata. Oke, kalau kita daripada berlama-lama mendingan langsung ya kita mulai. Selamat datang di special edition terbaru dari Di atas 12. Yang pertama ini ada salah satu hewan yang sangat disukai oleh banyak orang ini Son ya kan. Setiap ngomong hewan mitologi pasti ngomongin cumi-cumi yang satu ini. Tapi kali ini bukan cumi-cumi darat ya. Bukan. Ah. Dia dibenci kalau itu. Tuh, neraka adalah tempatnya. Polusi gitu ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang cumi-cumi kraken Son ya Oke. kan. Kraken yang adalah sebuah legenda tentang cumi-cumi yang sangat besar sekali Son ukurannya Son ya kan. Ente yakin di cumi-cumi bukan gurita? Bukan, cumi-cumi lah. Iyalah, emang cumi-cumi juga, bukan gurita aja. Boleh buka HP kok masih boleh. Udah bukan. Bener ya? Gak tau bercanda gue. Orang cumi-cumi gue. Cumi-cumi lah. Cumi-cumi kan palanya kan kelihatan kayak begitu, kayak cumi-cumi iya, beda. iya. Gurita udah abis dimukbangin orang Korsel katanya kan. Ya kan, mukbangin orang Korsel. Bukan Jepang. Tangannya juga. nemplek-nemplek ke sini kan. Yang pertama kita akan membahas tentang kraken ya kan. Jadi selama berabad-abad Son, cerita tentang kraken itu dianggap sebagai dongeng pelaut mabuk saja Son. Sampai akhirnya di tahun 1853 ditemukan sebuah bangkai cumi-cumi raksasa yang terdampar di pantai Denmark Son. Ini merupakan bukti fisik pertama bahwa monster kraken itu benar-benar ada Son. Widih. Jadi cumi-cumi raksasa gitu kan. Seperti yang kita tahu, kraken yang merupakan monster laut Nordik yang katanya mampu menarik kapal ke dasar laut dengan menggunakan tentakelnya yang luar biasa besar. Itu ternyata terinspirasi dari hewan asli, Son. Oh, ada ya. Ada yang bernama Architeuthis du, yang which is itu adalah cumi-cumi raksasa. Dan juga dari cumi-cumi kolosal ya. Tapi kalian ini nggak jagain benteng dia kolosalnya. Itu titan kolosal soalnya. Kolosal itu. Yaitu Mesonychotetis hamiltoni. Hamil sama Tony dia. Iya benar. Iya. Tony nggak tanggung jawab lagi. Aduh. Sialan. Jadi cumi-cumi raksasa yang Architeuthis du tadi itu hidup di kedalaman 100 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut, bahkan lebih Son. Wais. Ngumpet jadi dia di bawah. Jadi dia tuh tinggal ya di wilayah yang gelap gulita dan penuh tekanan gitu Son. Ngumpet di bawah. Gak kena matahari lah ya. Bener. Sama juga halnya dengan gurita Cikeas gitu ya. Soalnya salah satu. Ada yang jual gurita maksudnya di Cikeas sih. Iya, Ada yang jual gurita bakar gitu dan ya. gurita colomadu juga, oke. Jadi mereka ini bisa tumbuh sangat besar karena fenomena gigantisme laut dalam. Semakin dalam laut kan semakin besar hewannya Son ya kan. Yang lebih ngerinya lagi nih Son, cumi-cumi kolosal ini itu punya tentakel dengan kait-kait tajam yang bisa berputar Son. Tajem juga ternyata ya. Iya udah tajam bisa berputar lagi kan. Waduh. Jadi ya bukan cuma penghisap biasa gitu tentakel-tentakelnya. Jadi deskripsi mengenai cumi-cumi raksasa dan cumi-cumi kolosal ini itu cocok Son sebenarnya Son dengan cerita pelaut soal monster kraken ini gitu loh. Yang hobinya mencabik lambung kapal katanya. Terus mata dari cumi-cumi raksasa ini Son itu gede banget Son katanya. Sebesar bola basket Son. Jadi sekitar 27 cm diameternya matanya itu. Iya. Bahkan bisa dimukbang juga matanya ya. Bisa Gitu ya. dimukbang. Which is itu merupakan salah satu mata terbesar di dunia hewan yang ada di muka bumi ini Son. Wih, Ya kan? gile. Jadi matanya dia ini itu berguna untuk mendeteksi cahaya samar dari musuh bebuyutannya Son, yaitu paus sperma di kegelapan total laut dalam. Terus habis itu ditemukan banyak luka besar yang ada di tubuh dari paus sperma Son, yang bentuk lukanya itu melingkar katanya. Jadi bekas luka di paus sperma tersebut itu menjadi salah satu bukti pertarungan dari si paus ini bersama si kraken Son, katanya Oke. gitu. Gile.
kali. Karena emang kraken itu gede banget Son. Diduga-duga panjangnya itu bisa sekitar 12 sampai 14 meter itu Son. Deh sih. Iya kan, gede lah itu. Perumahan Jakarta jarang yang muat itu. Iya. Iya kan? Apalagi di peak gitu kan. Wah, paling Bener. Harus jadi calamari dulu di pick baru bisa muat ya Son ya. Bentuknya bulat-bulat gitu Son bentuknya. minimal jadi muat. cukai dako dulu deh. Nah, itu kan gurita bos. Iya sih. Iya. Kecilnya maksudnya. Tapi kalau di laut peak sih saya yakin muat. Oh. Iya dong, kan cuma 12-14 meter mah kecil lah. Kecil lah. Tempat bambu dikit. Nah, makhluk selanjutnya Zat, ini adalah Cyclops. Ya. Oh, Nah. Cyclops yang matanya satu itu ya, raksasa Iya. biasanya gede. Dapat skin SpongeBob juga di Mobile Legends kan. Nah, ya kan. Kalau di bawah kacamatanya langsung keluar laser. Itu X-Men. Itu X-Men. Beda lagi. Jadi Cyclops ini adalah legenda raksasa bermata satu dalam mitologi Yunani. Nah, jadi Cyclops ini berasal dari pulau-pulau di laut Mediterania kayak Sisilia dan Kreta yang dulunya ada rumah bagi gajah kerdil prasejarah. Jadi ketika orang-orang kuno itu nemuin tengkorak gajah kerdil ini, mereka itu kebingungan. Masalahnya gini, tengkorak gajah kerdil itu punya lubang hidung yang besar gitu, pas di tengah wajahnya dia. Oh, begitu jadi tulang jadi kelihatan ada lubangnya gitu ya. Tempat belalai yang nempel itulah. Sementara mata gajah yang asli ada di samping dan sangat kecil. Sering kelihatannya nggak jelas gitulah. Nah, buat orang yang nggak pernah lihat gajah pada saat itu, lubang besar di tengahnya itu kelihatan kayak rongga mata yang gede banget. Karena bolong kan. Karena bolong. Jadi dari situlah muncul dugaan kalau rongga raksasa yang tadinya bekas belalai itu malah jadi rongga mata dan menghasilkan makhluk mitologi yang bernama Cyclops. Gitu. Jadi Masyarakat ngelihatnya, waduh ada hewan matanya cuma satu terus gede lagi nih. iya. Muncullah Cyclops gitu Muncul ya. Cyclops padahal aslinya ya adalah gajah kerdil prasejarah itu. Atau nama lainnya Denotherium gitu. Jadi ternyata ada aja gitu hewan mitologi gitu yang ternyata jadi salah kaprah ternyata. Iya, karena orang nggak pernah lihat gajah sebelumnya gitu ya. Iya, Pas iya, lihat iya. gajah terus lah kok ini kan tulangnya doang yang dilihat sama dia kan. Kok bisa kayak gini? Matanya cuma Iya, satu iya. di tengah. Mungkin dia juga sering lihat gajah tapi kayak lah tengkoraknya nggak mungkin kayak gitu Belum juga pernah lihat kan. tengkoraknya kali ya. Iya, itu. bisa juga sih. Begitu lihat tengkoraknya kaget. Kaget. Kok bolongnya gede banget. Mana udah dibawa ke palai mainan lagi. Gak bercanda. Gajahnya maksudnya tadi kan. Gajahnya kan. iyalah, gajahnya maksudnya. Kan gak cuma manusia doang yang apa bisa salah itu. Enggak lah, maksudnya mau dibawa ke pelaminan buat ini apa show, ngasih show. Oh. Tapi kalau lubangnya gede banget kan jadi susah dia mau ngasih show. Iya. Apa mau berdiri di atas bola kan jatuh mulu kan kayaknya kan gitu kan kalau di komik-komik kan berdiri di atas bola ya. Sirkus-sirkus iya susah lah kalau lubangnya beneran gak sih gedean. sirkus itu? Hah? Beneran gak sih gajah berdiri di atas bola itu? Gue gak pernah lihat lagi. Gue Tapi kayak gue pernah lihat dah di Taman Safari di mana? Sumpah. Gak tau gajah apa orang overweight waktu itu. Gak lah bercanda. Dua kali kesikat gitu ya. Berturut-turut langsung. Enggak. Kayak gajah deh. Iya, ntar mungkin coba ntar tongolin ya kalau beneran ada ya. Iya, kayaknya kalau ada footage-nya tolong ditongolin ya sini ya. Gitu. Jadi dia kaget, dia nggak pernah ngeliat kan sebelumnya kan. Lah kok gede banget ini ya? Mungkin mata nih gitu. Akhirnya dianggap wah ternyata inilah makhluk baru namanya Cyclops gitu ya. Padahal sebenarnya ya ada sih, tapi bukan Cyclops, melainkan itu gajah purba yang kecil tadi itu, ya kan gajah kerdil purba. Dan itu gue sebenarnya udah lihat sih bentuk gajahnya emang unik sih emang. Oh gitu. Iya agak kecil gitu terus palanya beda deh dari gajah yang biasa. Apa ini? Lebih apa ya? Lebih gepeng kali ya. Oke. Ibarat kalau gajah biasa, bakso biasa, kalau ini afung lah. Bakso gepeng. Iya. Gitu. Yang selanjutnya ini adalah Griffin Son ya kan. Seperti yang kita tahu, Griffin itu adalah sebuah makhluk mitologi di mana dia tuh memiliki badan seperti singa ya kan, kakinya ada 4, terus habis itu punya sayap sama kepala burung kan. Griffin ini kan dikenal sebagai penjaga harta karun emas juga tuh Son ya kan. Dimana ceritanya itu berasal dari penambang emas Sitian yang bekerja di Gurun Gobi dan pegunungan Alta yang letaknya ada di Asia Tengah. Semua itu terjadi sekitar 700 tahun sebelum Masehi Son. Jadi ternyata wilayah ini tuh ternyata sangat kaya akan fosil dari Protoceratops Son, which is itu adalah dinosaurus seukuran domba dengan paruh tajam yang melengkung Son. Jadi mirip dengan paruhnya burung elang gitu. Dan Protoceratops ini itu punya kaki 4 biji Son. Iya.
Iya. Jadi ya mirip sama singa gitu loh. Terus abis itu Son, di belakang kepalanya itu ada lempengan tulang pelindung gitu Son, atau yang disebut sebagai frill. Frillnya itu kadang-kadang suka patah Son. Mungkin kalau anak zaman sekarang seneng kalau Messi gitu ya Son ya. Tapi patahan dari frillnya itu membuat fosil ini tuh tampak seperti bersayap gitu Son. Jadi kelihatannya dia punya sayap juga. Palanya pala burung punya sayap, tapi kakinya ada 4 gitu loh, kayak singa. Jadi pecahan-pecahannya itu mirip banget sama sayap yang lagi ngelipat di punggung gitu Son. Jadi kalau misalnya mungkin orang-orang itu ngelihat secara sekilas gitu, ngiranya itu sayap, kemungkinan besar. Jadi kesannya orang-orang yang ngelihat itu diberi ilusi visual bahwa fosil tersebut itu adalah fosilnya griffin Son. Terus habis itu Son, tulang fosilnya ini kan ditemuin di Gurun Gobi kan tadi kan. Warna fosilnya itu warna putih gitu lah, sedangkan pasirnya warnanya merah. Jadi kelihatan mencolok banget tuh tulang fosilnya. Terus fosil-fosil ini tuh sering ditemukan di dekat tempat-tempat keruk emas gitu lah Son. Karena tambang zaman dulu belum ada. Oh iya. Paling buat masa jadi harta karun kan belum ditambang. Buat geret doang palingan tambang yang dulu udah ada. Yang buat geret nih. Tali tambang. Iya. Jadi karena fosil itu sering ditemukan di dekat area-area pengerukan emas gitu ya, akhirnya lahirlah mitos bahwa makhluk griffin ini itu macat menjaga harta karun Son. Katanya gitu. Ngejaga harta karun Mas Wapres tadi ya? Bukan dong, bukan lah. Yang penting lumpurnya gimana, pengelolaan lumpurnya nih nanti nih. Ya kan swasta yang mau ambil nggak nih, ya kan? Itu yang penting. Ibaratnya hewan ini dianggap sebagai penjaga emas lah gitu. Penjaga emas. Padahal sebenarnya ya memang ada yang mirip-mirip seperti itu, tapi tidak seperti griffin gitu loh. Maksudnya nyatanya ya itu adalah Protoceratops gitu loh. Griffin tuh ya hanya hayalan orang yang ngelihat fosilnya Protoceratops aja gitu loh. Jadi 2 kali ini orang-orang ke-scam sama fosil lagi-lagi ya. Iya, begitu. Kena ilusi visual ya. Iyalah, apain masa fosil mulu pakai listrik lah. Kan fosil mah habis lama-lama ya Son ya. Iyalah. Tapi gila ya, maksudnya dengan cerita-cerita kayak gitu, maksudnya sampai mendunia gitu loh. Iya mendunia emang. Karena kan emang mitologi Yunani kan emang dulu ilmu itu asalnya dari Yunani kan paling banyak. Iya, asalnya yang megang ilmu tuh Yunani zaman dulu. Apapun yang dari situ kayak udah percaya aja gitu percaya ya. Dan dibaca. Iya. Itu kan sumbernya anggapannya pengetahuan banyak dari situ juga. Benar. Kan? Jadi orang ya banyak yang baca lah. Dan memang kan mitologi Yunani kan memang sering dikomersilkan juga. Ya akhirnya sekarang kan dikomersilkan juga kan oleh Yunani kan. Orang datang ke Yunani pasti pengen datengin bangunan-bangunan itu ya kan. Iya. Dan film-film juga banyak yang tentang itu ya kan. Gila. Tapi gue bilang Griffin mah kayaknya nggak begitu populer ya. Masa? Dibanding Cyclops deh misalnya. Kayaknya lebih populer Griffin. Ya Cyclops lah mata satu lah, gimana ceritanya orang di X-Men aja ada kok. Iya sih. Di mana ada, di Mobile Legend ada. Gimana cerita Griffin nggak ada di Mobile Legend. Oh iya. Udah pasti nggak populer kalau di Mobile Legend nggak ada dong. Nah, ya kan. Belum ada tunggangannya. Benar. Ceweknya kalau mau populer harus main Mobile Legend kan. Gitu. Yunani harus kerja lebih keras lagi ya supaya bisa masuk Mobile Legend ya. Benar, tolong lah. Itu ya. Tolong DM Montun lah ya. Iya. Karena popularitas di situ pusatnya. Benar. Oke, yang selanjutnya Syed. Kali ini pasti sangat populer ini. Apa itu? Bisa dibilang paling populer mungkin dari list kita ini. Coba. Ini adalah unicorn. Jadi seperti yang kita tahu, unicorn ini adalah kuda putih mistis yang punya 1 tanduk ya, di kepalanya kan. Tanduknya 1 iya. Tapi nggak bisa terbang ya. Kalau yang bisa terbang tuh Pegasus kayaknya. Kayaknya iya. Nah gue suka bingung tuh. Unicorn tuh sebenarnya pakai sayap atau enggak sih gitu. Kayaknya enggak deh, seinget gue. Kayaknya enggak ya. Unicorn nggak bisa terbang setahu gue. Kan banyak mainan-mainan kan ujung-ujungnya ada sayapnya juga ya kan. Kayak sayap malaikat lagi kan. Iya benar sih. Pegasus kayaknya tuh. Pegasus ya, beda lagi ya. Unicorn sekarang lebih banyak di parade aja. Nah tapi Syed, nyatanya ternyata itu bukan kuda. Kuda ya? Yes. Nah terus apaan? Tapi badak purba raksasa yang hidup di stepa Eurasia, atau yang biasa disebut sebagai badak Siberia. Nah bedanya dari badak modern, tanduk dari badak Siberia ini tumbuh dari dahi Syed, bukan ujung hidung. Ya kan kalau badak biasa kan dari hidung gitu ya. Persis seperti posisi tanduk unicorn. Iya benar. Nah tanduknya itu bisa mencapai 2 meter panjangnya, dengan lingkarnya yang sangat besar juga, dia itu sangat tebal. Panjang banget ya 2 meter. Panjang banget sih 2 meter sih, gue liat fotonya juga buset. Gak pernah merasakan kasih sayang dia berarti. Oh gitu. Gak bisa dijam di jidat kan soalnya. Enggak lah. Kan rasa sayang bukan tentu dari situ juga. Oh iya benar. Ya kan, gak mungkin. Benar.
Emang ente masih dicium dulu baru tahu sayang? Iya, kalau saya iya. Kalian yang penting nginep ya? Yang penting pulangnya besok yang gitu ya. Perhatian. Keren yang penting pulangnya besok juga. Iya bener. Nah ada penelitian terbaru yang menunjukkan Zat, kalau mereka punah itu sekitar 39.000 tahun yang lalu. Artinya mereka hidup berdampingan dengan manusia modern selama ribuan tahun. Jadi memori tentang binatang besar bertanduk satu ini diwariskan dari generasi ke generasi lewat cerita lisan. Sampai akhirnya menjadi dongeng unicorn ini sih. Oh iya, turun temurun ya diceritain akhirnya jadi dongeng gitu ya. Betul. Nah terus si badak Siberia ini punya kaki lebih panjang dibandingkan dengan badak modern. Jadi cara jalannya itu mirip kuda nih. Oh gitu ya? Lebih panjang kan. Oh iya kan badak modern kan gempal-gempal lah kakinya gitu ya. Nah kan dia lebih berat sama lebih lambat juga kan badak modern kan. Oh iya. Jadi ini memperkuat kenapa orang kuno itu menggambarkan unicorn sebagai kuda bukan badak. Gitu. Karena emang bentuknya badak udah beda gitu udah ya. Beda. Iya badak gitu. jadi bantat-bantat gitu ya. Yang ini kan kakinya panjang-panjang gitu ya. Bener. Jadi makanya karena cerita dari turun temurun, lama-lama ngiranya kok lebih mirip sama kuda. Lama-lama mungkin orang lihat kan. Bener. Mungkin kuda kali, akhirnya samar-samar gitu ya. Samar-samar. Iya, anggapannya nggak usah jauh-jauh lah. Lu cerita ke temen lu cerita ke satu lagi juga udah berubah ceritanya biasanya kan. Itu dia. Apalagi turun temurun. Benar, kecuali dicatat oleh sahabat Nabi. Kalau itu. Anda gak bisa mendebat saya kan di situ kan? Iyalah, boleh dong. Kalau ini kan dari mulut ke mulut doang ya dicatat. Iya bisa berubah kalau itu mah. Yang selanjutnya ada cerita dari dire wolf ini Son, ya kan? Which is merupakan salah satu serigala putih yang sangat besar sekali Son. Bahkan dijuluki sebagai serigala raksasa pemakan tulang Son. Makan tulang? Iya, mungkin saking tajamnya giginya kali ya. Jadi tulang aja dikunyah gitu. Tapi saya yakin sebenarnya penonton Richard Anson itu pasti sudah tahu kalau dire wolf itu bukan hewan mitologi gitu kan. Oh gitu. Tapi siapa tahu kita mengoverestimate mereka jadi sekarang kita. Kenapa dijatuhin? Enggak lah. Saya yakin udah tahu lah pasti ya kan. Kalau dire wolf itu ada, apalagi kan kita juga pernah sedikit-sedikit bahas tentang dire wolf yang dibangkitin lagi kan. Berarti kan pernah ada dong kalau namanya dibangkitin lagi ya kan. Tapi ternyata banyak yang menyangka bahwa dire wolf itu hanyalah hewan mitos yang munculnya cuma di Game of Thrones doang. Kalau itu masih baru dong. Dikirain hewan mitos. Ada yang nyangka kalau dire wolf itu hewan mitos kan. Tapi sekali lagi buat Anda yang nyangka itu adalah hewan mitos, ya nggak apa-apa ya. Makanya kan kita kasih tahu di sini. Jadi hewan aslinya itu bernama Aenosiondirus Son. Tapi dire wolf ini Son itu ternyata jauh lebih menakutkan daripada serigala biasa Son. Karena dire wolf itu memang dulu sekitar 13.000 tahun yang lalu itu pernah ada Son, dan menjadi ya predator dominan di Amerika Utara gitu. Tapi ya sudah punah gitu ya. Walaupun ya pernah ada dan sudah dibangkitkan lagi ya kan. Dan kayaknya cukup berhasil yang kemarin walaupun itu masih DNA altering. Dan uniknya nih Son ya kan, ternyata secara genetik mereka itu bukan nenek moyangnya serigala abu-abu modern tuh Son yang ada di hutan-hutan gitu. Terus melainkan garis keturunan terpisah yang berevolusi di Amerika. Kalau dilihat dari analisis tengkoraknya itu menunjukkan bahwa otot rahang mereka itu jauh lebih besar Son daripada serigala-serigala pada umumnya gitu. Karena evolusinya dia di Amerika tadi. Sehingga banyak yang menduga-duga bahwa rahang mereka ini dirancang khusus untuk mengunyah tulang Son. Karena saking besarnya otot rahangnya itu Son. Buat apa ngancurin tulang? Ya buat ngambil sumsum. Itu ternyata kebiasaannya hyena juga kayak gitu ya Son. Oh gitu. Benar. Terus habis ngunyah tulang terus dia gini-gini Son. Itu mewing gitu kalau itu. Lebih dari 4.000 kerangka dire wolf itu ternyata ditemukan sudah terawetkan di dalam aspal dari La Brea Tar Pits di Los Angeles Son. Jumlah fosil yang luar biasa banyak yang ditemukan di dalam satu tempat itu menunjukkan bahwa mereka itu berburu dalam kelompok yang sangat besar gitu Son. Jadi nggak lone wolf gitu. Padahal kan serigala kan palingan kalau bergerombol berapa banyak sih ya kan? Iya. Ini tadi sampai 4.000 fosil di satu tempat itu. 4.000 mau perang sih itu. Gila banget ya. Nggak, tapi maksudnya kayak itu kan kurang lebih sama kayak serigala yang hidupnya berpack-pack grup gitu kan ya. Iya, tapi kan sedikit-sedikit. Bukan serigala ya, aneh juga ya. Bukan serigala katanya. Kan? Maksudnya mungkin serigala yang berevolusi tadi katanya. Serigala yang berevolusi gitu. Iya. Jadi ya mereka kalau hunting itu suka bareng-bareng gitu. Dan barang-barangnya itu banyak gitu. Maksudnya beramai-ramai gitu. Mungkin ratusan kali ya gimana kali. Soalnya tadi ditemuin di satu area itu ada 4.000 kerangka tuh langsung tiba. Satu area doang lah itu. Ya areanya mungkin cukup besar. Tapi gak tahu deh kalau serigala yang lain kayaknya gak segitunya kali ya. Segitunya sih.
Nggak segitunya. Satu hutan penuh ya. Paling 3 biji biasanya kalau gue lihat di Red Dead Redemption sih. Mungkin kalau yang tadi difficulty naikin jadi 15 kali bisa juga. Iya benar juga mungkin sih. nanti yang easy kali itu. Benar, kalau di The Witcher sih banyak langsung. Iya. Jadi agak berbeda nih. Dire Wolf, serigala dan Alaskan Malamut itu berbeda soalnya. Ya beda dong. Ya beda. Beda sama putih sih emang. Iya, gede juga. Beda. Katanya Dire Wolf yang paling kuat dari semuanya. Katanya begitu. Dari semua apa nih? Dari semua jenis serigala dong. Oke. Iya, dari semua jenis serigala. Soalnya kayak serigala biasa kayak ukurannya kayak kecil nggak sih? Kayak anjing aja gitu kan? Kayak anjing emang, Iya, mirip-mirip husky Buas bahkan. aja ya, agresif ya. Iya, bahkan mirip-mirip husky itu. Nah yang terakhir Syat, ini adalah kesukaan gue nih Syat. Wah, apa itu? Nah, dan ini show yang paling ditunggu-tunggu juga sama orang nih. Nah. Misalnya orang sampai bela-belain itu biar pas lahiran show-nya ini Syat. Oh gitu ya. Sampai gitu ditahan-tahan Pak. Ada ditantan begitu. Ditahan-tahan banyak loh. Serius? Iya. Loh, Supaya kok dapat bisa? show ini Syat. Oh, Show makhluk ini. Ini pasti yang sangat dihormati nih oleh negeri Tiongkok ini. Bener nggak? Betul sekali. Karena ini adalah naga. Nah, Jadi kalau naga ini kayaknya udah gak perlu dijelasin lagi deskripsinya kayak apa ya. iyalah. Paling dijelasin cuman gimana cara dia terbang kalau nggak punya sayap gitu doang ya soalnya paling ya. Sulit juga ya. Ada yang naik awan, ada yang apa, beda-beda ya. Jadi ternyata emang banyak perdebatan Syat tentang hewan asli dari naga ini apa sebenarnya. Nah, jadi menurut mereka itu banyak kan ada yang entah berbagai fosil dinosaurus gitu kan yang mungkin jadi satu sama kadal besar. Kayak contohnya yang paling jelas Komodo kan, naga di Indonesia nih. Nah, kalau di Tiongkok istilah untuk fosil dinosaurus nih secara harfiah nih ya adalah longgu. Longgu. Saya taunya longgan kalau saya. Longan, itu Asik. longan. Yang artinya ya tulang naga. Nah ini ada cerita unik juga nih. Selama ribuan tahun fosil ini digiling dan dijadikan obat tradisional ya. Sebelum para ilmuwan itu menyadari bahwa itu adalah tulang dinosaurus. Itu. Jadi belum tahu udah dijadiin obat aja tuh. Karena melihat peluang ya kan. Bener dong. Bener juga. Jangan Iyalah, sampai melihat ini peluang. lost opportunity. Benar. Dan ada sejarawan Tiongkok bernama Changku di abad ke-4 Masehi itu udah mendokumentasikan penemuan tulang naga di Sichuan. Wilayah yang sekarang kita tahu sangat kaya akan fosil Jurassic itu dinosaurus. Sedangkan kalau di Eropa, tengkorak beruang gua dan badak berbulu sering dipajang di balai kota atau gereja sebagai kepala naga yang dibunuh oleh pahlawan lokal sih. Mungkin banyak juga yang kena ilusi visual juga di sini tuh. Terus ada juga teori antropologi yang menarik banget nih, Cak, dari David A. Jones yang bilang bahwa naga itu adalah gabungan dari 3 predator ya. Itu ada ular, yaitu bagian sisik dan tubuh panjangnya. Terus yang kedua ada burung pemangsa, itu bagiannya adalah cakar dan sayapnya. Ini berhubung di naga Eropa ini jadi bersayap dia. Oh, Gitu kan David A. Jones tadi. Benar. Mungkin kalau David A. Lim mungkin baru Baru nggak ada sayapnya. Baru nggak ada sayapnya. Benar. Dan yang terakhir adalah kucing besar ya. Jadi yang bagian itu adalah taring sama aumannya dia. Taring ya. Kayaknya naga itu giginya taring semua deh kalau di Eropa gitu. Iya. Tajam semua maksudnya gitu. Kayak monster lah gitu. Nah jadi menurut dia itu otak manusia itu berevolusi untuk takut pada ciri-ciri ini secara instingtif ya. Sehingga menciptakan satu monster gabungan secara nggak sadar oleh manusia di seluruh dunia gitu loh. Jadi berarti ya naga yang ada di dunia ini ya adalah Komodo Dragon gitu satu-satunya ya yang masih ada. Salah satunya sama tadi kan kumpulan fosil itu kan yang kayak Diduga-duga Diduga-duga. mereka tuh menggabungkan dari hal yang sudah ada dijadiin satu iya, gitu ya. kayak yang serem-serem digabungin jadi satu jadi naga gitu mungkin. Kalau menurut David Elim tadi, Bener. Jones. Oh bukan, Jones. Jones. Iya. Tadi kata David Elio apa tadi? Bukan. David A. Jones tadi ya. Benar. Jadi apa? Ya satu-satunya naga yang masih ada saat ini adalah Komodo Dragon ya, berarti ya. Karena itu memang Komodo Dragon namanya. Emang namanya Komodo Dragon. Emang Dragon namanya. Tapi Tapi bentuknya agak mirip sama ini ya, sama biawak ya. Menurut lu mirip gak sih Komodo sama biawak? mirip lagi. Gue kayaknya kalau dijajarin mungkin gak bisa bedain kali. Berarti yang besarnya sama itu lu gak bisa bedain kali ya? Gak bisa Itu sih. mirip banget sih. Iya, mirip. Gue kadang kalau ngelihat komodo komodo lah, kalau gue ngelihat biawak di kali gitu gue mikir kayak komodo ya gitu. Gue mikir kayak gitu. Pasti misalnya suruh tebak itu bingung juga sih pasti. Tapi enggak lah Komodo yang lebih gede, lebih gede dikit kan palanya kan. Iya lebih gede memang. Tapi kalau dengan catatan bentuknya sama, lu akan bisa bedain nggak Son kira-kira Komodo sama biawak? Enggak sih kayaknya. Enggak ya. Misalnya Berarti punah nggak apa-apa.
Enggak lah. Bercanda. Misalnya dijajarin nih, tapi biawaknya ukurannya gede, tapi yang komodonya kecil gitu. Mungkin bisa ketukar kali orang. Yang biawaknya yang udah umur 20 tahun iya, misalnya. Yang gede. Pasti orang ketukar. Komodo baru lahir kemarin misalnya. Nah, komodo yang ini nih kayaknya nih. Yang ini biawak nih. Gitu bisa jadi kan. Atau mungkin kita aja yang nggak tahu sih. Mungkin kita nggak begitu merhatiin. Tapi kalau sekilas ngeliat kayak mirip ya. Karena warnanya pun mirip kan. Warnanya udah jelas sama lah. Sama warna sih, gelap mirip gitu ya? bukan mirip sama itu mah. Apa emang ukurannya doang yang mirip ya? Yang beda ya? Wah, gue gak tahu deh. Kayak komodo itu biawak yang besar gitu. Iya, nanti dimunculin deh nih anatominya nih. Nah, iya. Coba ya dikasih tahu gitu ya, apakah biawak dan komodo itu sama apa beda sih sebenarnya gitu ya? Karena gue kalau ngeliat kayak mirip gitu. Mirip sih emang. Iya mirip, walaupun tetap kita harus melindungi komodo dragon karena itu adalah hewan yang endangered species. Takutnya kan orang-orang tinggal sedikit. Orang-orang nggak tahu gitu kan. Minim gitu apa pengetahuannya. Jadi orang pas pelihara komodo bilang enggak itu biawak gitu. Wah, itu kan hewan langka, jangan dong. Iya, bener. Nggak boleh itu endangered species, harus dilindungi ya. Iya, harus dilindungi karena itu naga terakhir ya Son ya. Yang benar-benar ada di dunia dan kebetulan di Indonesia ya saat ini. Kita diberkahi dengan keberadaan dari komodo. Betul. Walaupun saya lihat ada proyek-proyek andelin ya. Yang properti. Kayaknya iya dah. Iya kan waktu itu rame-rame kan. Jadi komplek ya. Aduh itu agak kecewa jujur ya. Agak kecewa sih jujur sih itu. Yang apa komodonya tiduran di bawah pohon apa gimana gitu ya. Terus ada orang-orang bawa-bawa kayak ada dah bawa-bawa alat-alat buat bangun-bangun gitu loh. Saya ingat tukang-tukang gitu ya. Tukang-tukang ya kayaknya buset dah gue bilang. Betul. Mungkin komodonya dari yang tadi yang ngejar jadi udah capek kali ya mungkin lama-lama ya. Iya. Pasti stres juga sih pasti kalau lewat-lewat mulu orang gitu ya. Kita harus tetap menjaga sih alam kita ya. Dan biawak itu kuat juga loh. Biawak atau komodo nih? Biawak. Karena gue pernah itu kayak pas nyetir gitu jalan gitu ya. Di jalan. Lo lindas biawaknya? Enggak, kebetulan mobil sebelah. Oh mobil sebelah gue lindas biawak. Jadi pas gue lihat biawak nih. Terus sama sebelah dilindas kan. Diar gitu. Bener-bener dilindas. Terus kayak ada air-air keluar gitu. Tapi masih tetap jalannya kabur. Oh iya. Dia dilindas mobil masih kuat itu. Kalau reptil rada-rada ini sih rada-rada kuat dengan kayak gitu-gitu deh kayaknya. Kayak ular gitu kan? Enggak lah, kecuali mobil selesai juga. Enggak kecuali palanya kan bukannya? Enggak langsung kebelah dua itu kayaknya. Emang belah dua ya? Kayaknya sih kalau ular mah. Ini Lambo apa Ayla tapi maksudnya ini mobilnya nih? Ini Anaconda atau ularnya ini tergantung ular apa nih. Takutnya beda paham gitu. Kalau Lambo iya kebelah langsung. Kalau Ayla kayak naikin polisi tidur aja udah bek gitu. Takutnya di kepala kita beda. Ularnya beda, mobilnya juga beda. Oh bisa kebelah. Kayaknya emang agak ini sih, agak licin sih menurut gua sih. Gak tahu sih gua tapi ya. Iya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah kira-kira apa pembahasan selanjutnya yang kalian pengen kita bahas di special edition selanjutnya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.